Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Alba. Sekedar info aja, jam tangan Alba yang akan gua review ini menurut gue sih ini Alba paling perfect di harga 500 ribuan. Jadi saran gue kalian jangan skip video ini ya. Dan kalau nanti kalian mau beli, gue udah rekomendasiin toko terbaik yang ada di Shopee. Jadi barangnya dijamin 100% original, bergaransi resmi, dan harganya nggak overprice. Untuk link tokonya ada di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Oke, ini dia jam tangannya Alba Lumi Bright AXND 57X1. Nah, jam tangan ini tuh salah satu yang paling banyak di request nih. Karena banyak yang tertarik sama dialnya yang full lume. Jadi, warna krem di dialnya ini adalah luminous. Dan untuk luminusnya sendiri ini pakai yang jenis Lumi Bright dari Seiko. Di sini udah langsung ada validasinya nih ya, Lumi Bright. Biasanya kalau jam tangan Alba selain automatic tuh nggak ada tag-nya kayak gini guys. Jadi ini salah satu jam tangan Alba yang spesial sih. Dan ini dia penampakan luminusnya. Benar-benar menyala ya dialnya. Kalau kalian pernah lihat fitur Indiglo-nya Timex, ini penampakannya hampir sama. Bedanya kalau Indiglo-nya Timex tuh kan pakai komponen elektronik yang kalau mau dinyalain tinggal pencet crown. Nah, sedangkan Lumi Bright ini dia cuma pakai lapisan cat fluorescent yang dapat menyerap dan mengeluarkan cahaya saat kondisi gelap. Jadi ini ya, kalau mau dialnya nyala kayak gini, sebelumnya harus terpapar cahaya dulu. Dan bagusnya, untuk luminous jenis Lumi Bright ini punya kualitas yang sangat baik. Dia nyalanya terang, kayak yang bisa kalian lihat. Bahkan aslinya ini lebih terang guys, dari yang bisa ditangkap sama kamera gua. Dan Lumi Bright ini dia jauh lebih tahan lama dibanding luminous jenis lain di kelas harga yang sama. Kalau kena paparan cahaya matahari minimal 2 menit aja, dia bisa maksimal nyala sampai 5 jam. Tapi pastinya makin lama kan makin redup ya nyalanya. Nyala terang gininya tuh paling cuma sekitar 5-10 menitan lah. Dan itu kalau kenanya sama sinar matahari. Kalau cuma kena cahaya lampu ya pastinya nggak akan semaksimal ini. Selain volume, untuk desain dialnya juga ini cakep ya. Dia simple tapi komplit. Udah ada fitur hari sama tanggalnya. Dan untuk fitur harinya, di sini kita bisa pilih nih mau pakai nama hari dalam bahasa Inggris atau pakai angka Romawi. Nah, buat info juga, kalau kita pilih hari yang pakai angka Romawi, itu uniknya khusus buat hari Minggu, dia bukan pakai angka ya, tapi pakai blok warna merah. Dan gue suka, semua jam tangan koleksi gue yang ada pilihan hari kayak gini, pasti gue pakainya yang angka Romawi. Karena menurut gue dialnya jadi kelihatan lebih menarik, apalagi pas nunjukin hari Minggu gini. Ini unik banget. Terus untuk dialnya ini, kalau gue sih ngelihatnya ini kayak dialnya jam tangan mewah ya. Karena di sini gue lihat ada 4 baris informasi yang biasanya di jam tangan quartz Jepang tuh paling 1 atau 2 baris saja. Nah, kalau ini tuh 4 ya. Dan ini mirip kayak yang ada di dialnya Rolex Submariner sama Tudor Pelagos. Sama kayak gini juga ada 4 baris informasi. Makanya pas lihat jam tangan ini tuh, gue langsung keingetnya sama dialnya Rolex sama Tudor. Kemudian untuk yang lainnya, bagian marker udah bagus, udah applied. Terus untuk handsnya juga ini menurut gue sih cocok ya. Dia desainnya simple, senada sama dialnya. Ukurannya slim, elegan, tapi tetap legible atau mudah buat dibaca. Dan untuk kualitas detail-detailnya juga udah bagus banget. Printing-printingnya rapi, cutting hash dan markernya juga halus. Dan semua area dialnya ini bersih. Gua nggak lihat ada debu sedikit pun. Berikutnya untuk bagian case, materialnya udah stainless steel, udah pasti tahan karat ya. Ini aman banget buat dijadiin koleksi jangka panjang. Untuk desainnya juga simple, bezelnya bulat polos. Ya ini nyetel lah sama dialnya, sama-sama simple. Kemudian untuk finishingnya dia full polish. Ini buat casual maupun formal sama-sama cocok sih ya jam tangannya. Terus untuk crownnya ada di posisi jam 3. Penampakan dari sampingnya kayak gini. Case-nya ini tipis, jadi bakalan nyaman buat pemakaian harian. Terus desain lugnya universal, mudah buat gonta-ganti strap. Dan kalau dilihat dari samping gini, dia kelihatan melengkung ya. Dan ujung lugnya ini lebih rendah daripada bagian bawah case-nya. Nah, desain lug kayak gini tuh
sangat menguntungkan buat pergelangan tangan kecil kayak gua. Karena dia bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan rongga atau space yang biasanya muncul di antara bagian bawah leg sama permukaan tangan kayak gini nih. Ini kelihatan pas dan nempel banget ya di tangan gua, nggak ada rongga sama sekali. Jadi dipakainya jauh lebih nyaman dan dilihatnya juga lebih enak karena dia pas. Lanjut, untuk bagian strap sih ini desainnya standar ya. Strap model gini tuh banyak juga dipakai di jam tangan Alba sama Casio murah. Tapi secara desain dan material sih ini udah bagus. Dia udah pakai material stainless steel, jadi udah pasti bebas dari korosi juga, sama kayak case-nya. Terus untuk clasp-nya berjenis folding standar, nggak pakai tombol. Jadi kalau mau buka tinggal congkel aja. Dan kalau mau ngunci cukup ditekan sampai bunyi klik. Bagusnya sih di sini udah ada banyak lubang adjusternya ya. Jadi kalau mau nge-resize rantainya ini bisa lebih presisi di pergelangan tangan. Berikutnya untuk bagian belakang ini bagus banget, udah pakai jenis screw down yang pastinya lebih kedap air. Terus di sini ada logo ombaknya Alba karena emang jam tangan ini water resistnya udah lumayan ya. Dia water resistnya 5 bar, ini udah aman banget buat dibawa berenang. Terus untuk mesinnya di sini udah di-spill nih. VX43 strip X080. Nah, buat memastikan, yuk langsung aja kita bongkar. Oke, nah ini menarik. VX43 ini ternyata mesin dari Seiko. Lebih tepatnya Seiko Epson Corporate. Dan baterainya juga ini original Seiko ya, tipenya SR920SW. Nah, karena Seiko ini adalah induk perusahaan dari Alba, jadi jam tangan ini bisa dibilang pakai mesin in-house atau pakai mesin yang diproduksi oleh brandnya sendiri. Dan untuk kualitas mesin sama baterainya ini, yang pasti udah oke banget lah. Ini kualitas Seiko. Berikutnya untuk ukuran, diameternya 38 mm. Terus tebelnya cuma 8 mm, ini tipis banget. Lebar lug atau strap yang dipakai 20 mm. Dan lug to lugnya 45 mm. Diameter 38 mm ini ukuran yang belakangan dianggap ideal banget ya. Karena cocok buat pergelangan tangan kecil kayak gua yang lingkarnya cuma 15,8 cm. Dan kalau menurut gue jam tangan ini masih cocok juga buat pergelangan tangan 18-19 cm. Karena untuk diameter 38 mm, lug to lugnya ini sebenarnya agak panjang. Oke, kesimpulannya menurut gua Alba AXND 57X1 ini perfect sih buat jam tangan di harga 500 ribuan. Mulai dari build quality-nya bagus banget, case-nya udah stainless steel, strap-nya juga stainless steel. Oh ya, untuk kacanya ini tadi gue lupa belum bahas, ini materialnya mineral glass. Terus untuk fitur kalendernya juga komplit, ada day and date. Detail-detailnya bagus banget, nggak ada yang bisa dikomplain. Kalau untuk desain, gue selalu bilang kalau soal desain ini masalah selera ya. Tapi buat gue yang suka jam tangan simple, menurut gue jam tangan ini punya desain yang ganteng banget. Dan desain kayak gini, buat casual maupun formal masih cocok. Terus nggak ketinggalan juga dan nggak bisa dipungkiri, daya tarik utama dari jam tangan ini emang ada di dialnya yang full lume. Dan jenis luminous yang dipakai juga bukan kaleng-kaleng ya. Ini jenis Lumi Bright dari Seiko yang kualitasnya udah diakui bagus. Jadi untuk harga 500 ribuan, Alba AXND 57X1 ini benar-benar worth it. Oke guys, itu tadi review dari Alba AXND 57X1 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.